rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan hari ini kita berjumpa kembali, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk mendengarkan firman Tuhan dan teristimewa untuk merenungkannya di dalam kehidupan nyata kita sebagai kesaksian hidup kita. Hari ini kita diundang untuk merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 20-26. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus memandang murid-muridnya lalu berkata, "Berbahagialah hai kalian yang miskin, karena kalianlah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kalian yang kini kelaparan, karena kalian akan dipuaskan. Berbahagialah hai kalian yang kini menangis, karena kalian akan tertawa. Berbahagialah bila demi anak manusia kalian dibenci, dikucilkan, dan dicela serta ditolak. Bersukacitalah dan bergembiralah pada waktu itu, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kalian, orang kaya, karena dalam kekayaanmu kalian telah memperoleh hiburan. Celakalah kalian yang kini kenyang, karena kalian akan lapar. Celakalah kalian yang kini tertawa, karena kalian akan berduka cita dan menangis. Celakalah kalian jika semua orang memuji kalian, karena secara itu pula nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar Injil berbicara tentang sabda bahagia. Jikalau ini adalah sabda bahagia, apa sesungguhnya yang membahagiakan kita? Sabda bahagia adalah satu gambaran bagaimana ketika orang bersatu bersama Kristus. Bahwa bersatu bersama Kristus tentu adalah satu kebahagiaan, satu sukacita. Tetapi bukan berarti kita tidak punya suatu penderitaan. Kita memiliki penderitaan, tetapi penderitaan itu jauh lebih kecil dari sukacita dan kebahagiaan bersama Kristus. Sabda bahagia mengajarkan kita untuk menempatkan kerajaan Allah sebagai satu-satunya kebahagiaan sejati. Bukan kekayaan duniawi, bukan sukacita duniawi, bukan kepuasan duniawi, bukan kenikmatan duniawi, tetapi kenikmatan surgawi. Sehingga hari ini kalau kita mendengar sabda bahagia Yesus, Yesus bukan bermaksud bahwa kita menjadi miskin, bahwa Yesus akan berbahagia kalau kita menangis. Bukan itu sesungguhnya. Tetapi jikalau kita memiliki Kristus sebagai kekayaan, jikalau kita senantiasa menderita oleh karena kita memiliki Kristus, kita berjuang untuk kehendak Allah, kita berjuang untuk memiliki Kristus, disitulah kebahagiaan. Dan di sisi lain pula, bukan berarti Yesus membenci kekayaan, bukan berarti Yesus membenci orang yang menjadi kenyang, bukan berarti Yesus membenci orang tertawa. Tetapi Yesus senantiasa menegur bahwa kekayaan yang kita miliki itu berasal dari Allah. Dan kekayaan harus menjadi satu sarana untuk memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Kita juga diundang bahwa dalam kekayaan itu kita juga ingin berbagi bagi saudara-saudari kita yang kelaparan. Jangan kita hanya berbahagia sendiri, jangan kita hanya tertawa sendiri, tetapi tertawa di atas penderitaan orang lain. Bukan itu. Yesus mengingatkan kita
bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini berasal dari Allah, milik Allah, dan harus kembali untuk menjadi kepunyaan Allah. Sabda bahagia adalah sabda yang mengundang kita untuk bersatu bersama Kristus di dalam kebahagiaan Allah, di dalam sukacita Allah, dan di dalam kegembiraan Allah. Penderitaan pasti ada, susah pasti ada, tetapi kita harus mengandalkan Kristus sebagai sumber kebahagiaan yang mampu menguasai penderitaan kita, yang mampu melampaui kesusahan kita. Sebab di dalam Dia ada sukacita yang sempurna. Carilah dahulu kerajaan surga, maka segala sesuatu akan diberikan kepada kita. Semoga Tuhan hari ini menguduskan kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.